Halo, di video kali ini kita akan membahas tentang multicam atau multi kamera. Baru dengar atau mungkin kalian sudah tahu ya, tapi di video kali ini kita akan membahas multicam ini lebih dalam. Multicam atau multi kamera, sesuai namanya ya, multi kamera atau teknik syuting menggunakan lebih dari satu kamera, bisa 2, 3, atau seterusnya ya. Terus gunanya apa sih kita syuting pakai banyak kamera ini? Ya macam-macam. Multicam bisa dipakai ketika kita syuting adegan atau kejadian dengan berbagai macam sudut pengambilan gambar. Kita bisa memungkinkan mengambil gambar dari berbagai sudut, berbagai angle karena kita menggunakan banyak kamera. Contohnya, misal kita syuting podcast ya, kalau kita syuting pakai satu kamera aja, ya kita cuma dapat angle dari itu aja ya. Misal ada narasumber dan host, ya yang ada di gambar ya cuma narasumber dan host, itu dari sudut kamera itu aja. Kalau kita memakai banyak kamera, tentunya gambarnya akan lebih bervariatif ya. Misal kita pakai 3 kamera di syuting podcast tadi ya. Kamera 1 untuk nge-shot narasumber dan hostnya ya, jadi ada 2 orang di dalam frame video. Kemudian kamera 2 itu nge-shot narasumbernya, fokus ke narasumbernya, dan kamera 3 itu fokus ke hostnya. Jadi setiap kamera, misal ada 3 kamera itu, masing-masing kamera memiliki tugas masing-masing. Selain untuk kayak podcast tadi ya, kalau misal kita syuting 1 orang pun juga tetap bisa pakai multicam ini. Misal kamera 1 untuk lebar, kamera 2-nya untuk close up ke wajahnya, close up ke tangannya, misal lagi ngapain gitu juga bisa. Misal kita syuting 2 kamera atau 3 kamera dalam suatu adegan dan semua kameranya itu memiliki jenis shot yang sama, frame yang sama. Jadi misal lebar semua dan cuman beda posisinya aja, ya tentunya gambarnya akan mirip-mirip ya antara kamera 1, 2, dan 3 ini. Jadi fungsi dari multicam ini juga nggak akan terlalu berguna ya, karena gambar semua kameranya itu sama. Jadi setiap kamera ini memiliki tugas untuk mengambil gambar masing-masing yang berbeda semuanya antara kamera 1 dan kamera yang lainnya. Itulah kenapa pemahaman tentang jenis shot, angle, dan pergerakan kamera juga penting dalam pengambilan gambar multikamera ya, karena itu dasarnya ya. Saya pernah membahas tentang shot, angle, pergerakan kamera. Nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini atau di sini. Oke, sesuai sama judul, kita akan membahas berbagai cara untuk mendapatkan hasil multicam ini. Ya, lebih tepatnya kita akan membahas 3 cara untuk menghasilkan multicam ini. Cara yang pertama adalah multikamera tanpa sistem. Maksud tanpa sistem di sini adalah kita cuman men-shooting dengan kamera aja, tanpa ada peralatan-peralatan lainnya ya. Bukan berarti nggak ada peralatan lainnya. Cuman alat utamanya yaitu kamera aja. Misal kita syuting dengan 2 kamera, kamera 1 dan kamera 2, ya cuman itu aja. Karena nanti akan ada post pro-nya atau alias kita akan tetap mengedit videonya. Jadi nanti hasil record dari kamera 1 dan kamera 2 ini akan kita sinkronkan gambarnya ya, antara kamera 1 dan kamera 2 gambarnya kita samain, kemudian kita edit. Kalau nggak kita sinkronin antara kamera 1 dan kamera 2 ini, bisa jadi ya hasilnya ketika saya ngobrol seperti ini bisa aja delay ya, karena kamera 1 dan kamera 2 itu nggak sama, mulut sama suara nggak sama. Jadi yang perlu diperhatikan di teknik multicam tanpa sistem ini yaitu kita harus merecord videonya antara kamera 1, 2, dan seterusnya ini secara bersamaan ya, nggak harus bareng-bareng banget juga ya, beda dikit nggak apa-apa. Intinya kita harus merecord secara bersamaan. Fungsinya adalah ini untuk mempermudah ketika kita mengeditnya. Nah, salah satu cara lain untuk kita bisa mempermudah mengeditnya yaitu dengan menggunakan clapper. Contohnya kita pakai, ketika ada seperti ini, itu nanti suara clapnya ini, suara tepuknya ini akan dijadikan sebagai patokan untuk mensinkronkan gambarnya. Jadi mensinkronkan gambar itu akan lebih mudah dengan mensinkronkan audionya daripada mensinkronkan A, I, U, E, O-nya ini ya, mulutnya ini lebih mudah mensinkronkan audionya antara kamera 1, 2, dan seterusnya. Cara lain untuk mempermudah syuting ini yaitu dengan memberikan aba-aba ya. Misal kita memberikan aba kamera rolling seperti itu. Jadi ketika kita memberikan aba-aba kamera rolling,
Itu kamera 1, 2, 3 dan seterusnya itu harus meroll videonya atau merecord videonya. Kemudian ada instruksi lanjutan action, ya berarti yang talent-talentnya itu harus action seperti itu ya. Kenapa kok mungkin teman-teman pernah dengar kamera rolling action seperti itu di syuting-syuting. Nah, itu fungsinya untuk multicam ini. Cara yang kedua, multikamera dengan satu kamera. Gimana tuh caranya? Multikamera banyak kamera dengan satu kamera. Emang bisa? Ya bisa-bisa aja. Cuman di syuting-syuting tertentu ya. Biasanya kita ketika syuting film misal ya, atau yang ada adegannya. Misal kita lagi minum kopi, adegan minum kopi atau minum apalah seperti itu. Kita syuting menggunakan satu kamera aja. Kalau kita syuting konvensional pakai satu kamera, tentunya kan yang gambar yang akan kita dapat, misal kamera itu syuting lebar, ya yang akan kita dapat gambar shot lebarnya aja ketika kita minum kopi tadi. Tapi perlu diingat, ini adalah pengadeganan. Adegan, yang namanya adegan itu bisa diulangi. Jadi kita bisa mengulangi adegannya untuk mendapatkan gambar yang lain, yang misal yang lebih close up. Misal kalau tadi itu lebar, kita ulangi lagi ketika minum, close up ke cangkir misal, kita pakai close up seperti itu. Atau fokus kemananya lagi, ganti shot, ganti angle seperti itu. Jadi kita bisa mendapatkan hasil dari kayak berbagai kamera. Misal 2, 3, 4 dan seterusnya juga bisa ya, dari berbagai macam angle. Cuman konsekuensinya tentu aja adalah capek karena kita mengulang-ulang adegan. Dan belum lagi resiko dari continuity ya. Continuity itu adalah keberlanjutan. Misal kalau kita syuting minum kopinya tadi itu pakai tangan kanan, ketika close up atau ganti shot, ganti kamera pindah, itu kita minumnya pakai tangan kiri misal. Itu kan jadi nggak continuity ya. Kemudian misal di dalam gelasnya itu tadinya masih penuh, tiba-tiba udah tinggal sedikit banget, itu kan juga nggak continuity seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu juga harus diperhatikan. Kalau untuk teknik ini saya juga pernah bikin videonya, jadul banget videonya, udah berapa tahun yang lalu ya. Saya masih kurus. Itu videonya nanti saya akan taruh di sini atau di deskripsi video. Bisa dicek. Cara yang ketiga yaitu multi kamera system. Nah, sesuai namanya dengan sistem. Jadi kita perlu alat tambahan. Tapi enaknya kalau cara sebelumnya itu kita perlu mengedit videonya, cara yang ini kita nggak perlu mengedit videonya. Enak kan? Gimana caranya? Cara gampangnya kita menggabungkan gambar-gambar dari kamera 1, 2, 3 dan seterusnya tadi ke dalam satu sistem, yang mana sistem ini akan bisa memilih antara kamera 1, 2, 3 atau dan seterusnya untuk memilih gambar mana yang akan digunakan. Nah, alat itu yang dinamakan switcher, video switcher ya, kayak gini ya. Ini video switcher dari Cinetric ya, ada di dalam, belum saya buka. Kebetulan saya baru dapat kiriman ini dari PT DNK ya. PT DNK itu merupakan distributor resmi peralatan-peralatan untuk konten kreator digital ya, multimedia dan semacamnya. Fungsi video switcher ini ya sesuai namanya, men-switch, memilih ya, memilih gambar. Jadi misal kita syuting pakai 3 kamera, tentunya kita nggak akan pakai semuanya dalam satu waktu, 3 kamera itu dalam satu waktu. Kita hanya memilih salah satu gambar dari 3 kamera itu. Misal kita syuting podcast, ketika narasumber ngobrol, ya kita shot ke narasumbernya. Ketika hostnya ngobrol, shot kameranya ya ke hostnya. Dan kadangkala juga kita nge-shot 2 orang tadi ya yang ada di frame kita. Jadi fungsi dari alat ini ya seperti yang saya bilang tadi, untuk memilih gambar dari kamera mana yang aktif secara real time pada saat itu. Nah, ini sudah saya buka, kecil kayak gini, simple. Dan untuk sistemnya secara gampang, kamera itu kan memiliki port untuk output ya. Jadi kamera itu ada outputnya, output untuk displaynya. Nah, output dari displaynya itu akan kita in-kan ke dalam switchernya ini. Di switchernya ini sudah ada port-port untuk in video dan audio ya dari kamera. Nah, biasanya portnya itu di kamera itu memakai HDMI. Untuk kamera yang pro itu biasanya pakai portnya SDI ya. Kalau untuk kamera-kamera jadul zaman analog dulu ya pakainya kabel RCA, kabel yang warnanya kuning, putih, merah itu ya.
buat DVD player kalau dulu udah punya seperti itu, kabelnya itu pakai itu. Pun sama dengan switchernya, ada portnya masing-masing, ada yang HDMI, ada yang SDI, ada yang RCA, dan untuk Cinetric Mixer Mini ini sudah pakai portnya HDMI. Dan tentunya jumlahnya pun per mixer pun beda-beda ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, dan ini juga menentukan harganya. Tapi kita bisa membelinya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh inputan berapa kamera seperti itu. Cinetric Mixer Mini ini portnya HDMI semua ya, dan ada 4 port. Jadi kita bisa syuting dengan 4 kamera ya, misal kita butuh 4 inputan, atau kita juga bisa menginput nggak cuma kamera aja, misal kita pakai 3 kamera dan 1 inputan dari laptop yang in ke switcher kita. Misal kita mau menampilkan PowerPoint dari laptop kita, atau misal kita mau screen capture dari laptop kita juga yang in ke dalam mixer ini, yang misal ketika kita ngobrol ada inputan gambar-gambar insert seperti itu, bisa juga dipakai untuk seperti itu. Dan selain untuk menginput video, kita juga bisa input audio. Di sini juga sudah ada 3 inputan, 2 untuk mono dan 1 untuk stereo, menggunakan jack 3,5 mm. Selain inputan, pastinya juga ada output ya dari mixer ini. Ada output untuk audio, ada juga output untuk video. Outputnya untuk video ada 2 ya, multi view out dan juga PGM out untuk displaynya. Sistem multicam seperti ini biasanya kita pakai untuk syuting live ya. Untuk live bisa live streaming atau live televisi, atau kita juga bisa syuting live taping ya. Jadi misal kita syuting secara live ya sistemnya, tapi nggak langsung kita live kan, cuman kita rekam. Nah untuk merekamnya juga kita bisa pakai aplikasi live streaming ya, seperti OBS atau Vmix. Ketika kita syuting itu kita rekam sudah jadi, nggak perlu kita edit lagi ya. Dan kapan waktunya misal kita butuh upload, tinggal kita upload aja, nggak perlu kita edit lagi. Ini enak banget. Enaknya Cinetric Mixer Mini ini juga sudah ada port untuk out USB. Jadi port out USB ini bisa kita sambungin ke laptop atau PC kita untuk live streaming. Jadi misal kita sambungin ke PC atau laptop yang sudah ada OBS atau Vmix, aplikasi untuk live streaming, dan kita nggak perlu pakai alat tambahan seperti video capture untuk bisa mendeteksi gambar dari switchernya. Kalau nggak ada ini, kita harus pakai alat tambahan untuk bisa mendeteksi gambar dari switcher ke laptop atau PC kita. Ini enak banget ya, simple. Jadi ketika kita membuka aplikasi OBS, aplikasinya sudah mengenali gambar dari switcher ini. Tinggal kita pilih itu aja, sudah langsung keluar gambarnya di situ. Oke, ini saya sudah set up perkabelannya seperti ini ya. Ada switcher dari Cinetric Mixer Mini ini, dan ini kelihatan kabel-kabelnya lumayan ribet ya. Dan di sini saya pakai 2 kamera dan satu PC, 1 laptop. Jadi 4 inputannya semuanya saya pakai, cuman nggak pakai buat kamera semua ya. Ada kamera 1, ada kamera 2 yang di atas sini, kemudian 3-nya dari PC saya ini, kemudian 4-nya dari laptop ini. Yang PC saya ini saya lagi buka project editing. Monitornya ini saya pakai buat monitor preview, jadi di sini nggak ada monitornya. Kemudian laptop ini untuk OBS ya, OBS ini untuk aplikasi untuk live streaming, yang mana ini ngambil inputan itu dari Cinetric ini ya. Dan ini sudah saya sambungin lewat kabel USB out dari Cinetric yang sudah saya bahas tadi ya. Untuk lebih jelasnya kita akan nyobain satu-satu ya. Yang pertama adalah kamera 1, ini saya lagi on kan. Oh ya, di sini ada beberapa pencetan ya. Pencetan-pencetan ini gunanya untuk memilih, men-switch gambar mana saja yang akan digunakan ya. Ini biar kelihatan ya. Jadi di sini ada beberapa pencetan dan lumayan banyak di sini ya. Ini untuk yang aktif dan ini untuk yang selanjutnya, preview yang akan kita pakai selanjutnya. Bisa kalau kita mau pakai transisi ya. Ini ya. Ini kamera 1 ya, yang ada di depan saya ini kamera 1. Kemudian kamera 2-nya ada di atas saya ini. Yang mana ini fokusnya untuk menunjukkan switchernya ya, seperti yang saya bilang tadi ya. Kamera itu masing-masing punya tujuan, punya tugas ya. Yang kamera 1 ini untuk full gambar semuanya biar semuanya masuk. Kemudian gambar 2-nya ini saya pakai buat detail untuk close up untuk Cinetric Mixer Mini-nya. Kemudian ini kamera 2, saya pencet kamera 2. Ini udah kelihatan kan, ini kamera 2 ya. Kemudian kamera 3, bukan kamera 3 ya sebenarnya. Input ketiga. Nah, ini input ketiga adalah dari PC. Saya lagi buka project editing. Ini saya gerakin mouse-nya, ya kan. Nah, ini saya gerakin. Oke kan. Ini
adalah input ketiga dan input keempat dari OBS ini. Ini adalah aplikasi OBS yang mana di sini fungsinya untuk men-streamingkan, tapi ini saya nggak lagi streaming ya, ini saya cuman recording aja. Nah, ini hasil recordnya ini yang saya tayangin di YouTube saya ini. Dan di sini saya sudah ada input 2, input untuk videonya, kemudian input untuk audionya, sama-sama dari Cinetrack ini. Cinetrack ya, bacanya Cinetrack terus dari tadi. Oh ya, kemudian selain input gambar, saya juga input audio. Ini yang saya pakai ini. Nah, ini adalah transmitternya ya. Ini adalah transmitter dari mic yang saya pakai. Kemudian receivernya ada di belakang. Nah, ini ada di belakang ini, input ke bagian input untuk audionya. Jadi ini ada saya input untuk audio dan untuk videonya. Kemudian audio dan videonya saya inputkan ke OBS ini, dan OBS ini dari out ribet juga ya. Dari out Cinetrack ini kemudian in ke laptop, dari laptop saya outkan lagi, saya masukin ke Cinetrack-nya lagi, jadi muter aja ya, nggak apa-apa ya, jadi biar kelihatan previewnya ini dia. Cuman ketika saya pencet ini ya otomatis previewnya nggak ada gambar saya. Oke, kemudian yang paling penting teman-teman juga bisa ngelihat ini ya, yang ada di monitor ini adalah monitor preview untuk bisa teman-teman memilih, men-switch, namanya aja switcher ya. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4 inputan, yang mana teman-teman bisa memilih antara 1, 2, 3, 4, pencet 4 inputan ini, kalian pilih mana yang mau aktifin ya di malam ini memang udah malam di saat kita live ini. Kemudian di sini juga sudah ada setting untuk audionya. Jadi teman-teman bisa ngelihat ini, di sini ada setting untuk audionya, di sini ada audio levelnya. Teman-teman bisa ngelihat oh level audionya seberapa. Di sini juga sudah ada pengaturan untuk berapa volume untuk audionya yang bisa dipakai. Tentunya teman-teman cobain ya. Saya juga tadi udah nyobain volume yang paling pas seberapa, biar nggak terlalu kecil dan nggak terlalu kenceng seperti itu audionya. Oh ya, dan di sini ada 2 juga ya. Ini teman-teman bisa ngelihat ya. Ini ada monitor, ada 2 preview. Yang ini untuk preview, yang ini untuk selanjutnya. Aduh, baterainya low lagi. Oke, sebentar lagi ya. Masih cukup lah ya. Jadi ini seperti ini. Misal di bagian ini teman-teman bisa ngelihat ini nomor 1, 2, 3, 4 ini untuk yang aktif. Kemudian yang bawah ini untuk yang akan teman-teman ambil gambarnya. Misal 1. Ini dari 2 ke 1, nanti kita bisa pencet auto, ini akan ada transisi. Nah, seperti ini ya. Atau teman-teman bisa nge-cut ya. Misal ini dari 2 ke 1 lagi ya. Ini bisa teman-teman pencet cut ini, nanti akan terpotong. Nggak ada transisi-transisinya kan tadi di solve ya. Nah, ini seperti ini. Lagi. Seperti ini. Nah, transisinya itu juga teman-teman bisa memilih ya. Jenisnya apa? Ini ada mix, ada transisi lain, kemudian ada durasinya, durasi dari transisinya. Nah, ini durasi. Ini jenis transisi yang lain, ya kan? Seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai transisi lain. Oke, seperti ini juga. Nah, jadi ada banyak sekali menu-menu yang tentunya nggak bisa saya jelasin semuanya, nanti kelamaan videonya. Intinya adalah video-video dengan menggunakan switcher ini, ya, kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, terutama kalau kita mau syuting live streaming, live taping juga bisa ya, seperti itu. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Baterainya udah low ya, baterai laptop saya nanggung ya kalau saya ambil cas seperti ini. Langsung aja saya tutup untuk pembahasan kali ini. Dan buat yang tertarik sama Cinetrack Mixer Mini ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini. Dan buat teman-teman yang mau nyari produk-produk atau alat-alat peralatan, bisa ke PT DNK ya. PT DNK yang sudah ngirimin Cinetrack ini menyediakan banyak sekali peralatan-peralatan yang cocok banget untuk konten kreator ataupun multimedia. Oke, cukup sekian dan semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.